Dan di bulan Ramadan ini tentunya harus kita optimalkan ibadah di dalamnya, dan tentunya ibadah tersebut tidak hanya kita batasi dengan ibadah yang bersifat lahiriah saja, bersifat raga saja. Sudah saatnya bagi kita yang sudah terlatih, terbiasa berpuasa ya setiap tahun di bulan Ramadan ini untuk mulai melibatkan jiwa kita ya. Dan ini tentunya yang paling utama, yang paling pokok. Kalau selama ini kita berlatih puasa hanya menahan lapar dan dahaga saja, saya rasa ini kesemuanya sudah kita lakukan bertahun-tahun. Bahkan mulai dari kecil kita dilatih oleh orang tua kita untuk tidak makan dan tidak minum di siang hari. Namun tujuan dari puasa, target utamanya bukan hanya sekedar kita tidak makan dan minum saja. Ada hal yang lebih besar lagi adalah untuk membentuk kepribadian yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pribadi yang sangat berhati-hati di dalam kehidupannya, yang dalam kehidupan tersebut banyak berbagai macam ujian dan cobaan yang kalau dia tidak mempunyai kematangan di dalam pribadi ketakwaannya, dikhawatirkan dia akan terseret, terbawa arus dari ujian dan fitnah yang ada di dalam kehidupannya itu. Maka dengan adanya kita berpuasa, ini sebenarnya tujuannya adalah untuk membentuk pribadi kita menjadi lebih tangguh, lebih kuat menghadapi segala macam tantangan yang ada. Nah, karena itulah di dalam agama kita semua bisa lihat bahwa perintah-perintah agama itu tidak hanya menyentuh sisi raga saja, sisi jasmani saja. Memang yang menjalankan adalah raga kita. Ya, salat itu kan yang ruku raga kita, yang sujud raga kita, yang membaca Al-Fatihah ya lisan kita. Begitu juga ketika kita berpuasa, ya, yang tidak makan dan tidak minum itu adalah raga. Namun kalau kita batasi puasa ini hanya sebatas pada raga saja, nanti dampak yang kita dapatkan juga sebatas raga saja. Tapi apakah ibadah puasa yang agung dan mulia ini yang Allah sebutkan perintahnya di dalam Al-Quran ini hanya semata-mata untuk manfaat raga saja? Kalau bicara tentang manfaat raga sudah tidak terbatas, orang banyak bicara dan sudah banyak yang merasakan nikmatnya. Tetapi berbicara tentang manfaat jiwa ini kembali kepada bagaimana kita memposisikan puasa ini memang betul-betul kita libatkan jiwa kita saat kita melakukannya ya. Karena kalau kita baca ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah itu kan ujungnya apa? La'allakum tattaqun. Perintahnya puasa, nggak makan, nggak minum. Tujuannya apa? Tujuan tidak makan dan tidak minum itu tujuannya adalah untuk membentuk jiwa yang bertakwa. Nah, untuk sampai kepada jiwa yang bertakwa ini tentunya tidak cukup hanya tidak makan dan minum saja. Jiwa kita juga harus kita libatkan, harus kita panggil, harus kita memang betul-betul hadirkan di saat diri kita berpuasa. Ya. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis beliau tentang keutamaan berpuasa itu beliau menyatakan, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, ya. Tidak cukup sampai di situ. Yang mendorongnya, yang memotivasinya untuk berpuasa itu adalah keterlibatan imanan wahtisaban. Karena dasarnya iman. Iman di mana letaknya? Iman letaknya adalah di hati. Ya. Artinya tidak makan, tidak minumnya itu bukan hanya karena faktor lingkungan, tapi lebih kepada iman. Mau di lingkungannya puasa atau tidak puasa, dia tetap akan berpuasa. Ya. Imanan wahtisaban. Dan yang kedua karena berharap ganjaran pahala dari Allah. Dua hal ini mencerminkan bahwa puasa itu harus melibatkan jiwa kita, harus melibatkan hati kita. Maka dari sinilah nantinya akan menghasilkan puasa yang optimal. Apa makanan jiwa? Makanan jiwa itu adalah ibadah-ibadah, zikrullah, zikir kepada Allah.
ada baca Al-Quran, ada sholat, ada membaca sholawat Nabi, membaca tahlil, zikir dan lain sebagainya. Ini yang kemudian menjadikan dirinya selama berpuasa di bulan suci Ramadan meningkat. Kebutuhannya terhadap konsumsi jiwa ini semakin meningkat. Maka orang yang berpuasa jiwanya di bulan Ramadan semakin meningkat bacaan Qur'annya. Orang yang berpuasa jiwanya di bulan suci Ramadan akan semakin meningkat zikirnya kepada Allah, akan semakin meningkat ibadahnya kepada Allah, karena inilah kebutuhan jiwanya. Ya.